Berawal dari keinginannya membuat bola mata palsu untuk sang buah hati, Rizwan Ilyasin kini menekuni profesi sebagai okularis. Ia ingin menumbuhkan rasa percaya diri para pengguna bola mata palsu. Berikut informasi lengkapnya dari jurnalis JPM TV Sebastian Dimas. Nama saya Rizwan Ilyasin, profesi saya okularis. Okularis itu spesialis pembuat mata palsu. Awal mulanya anak saya didiagnosa terkena penyakit retinoblastoma, yaitu kanker mata. Nah, itu kalau tidak sesegera mungkin diangkat karena sudah stadium akhir, itu bisa berpengaruh ke kesehatannya, bisa juga mengakibatkan meninggal dunia. Jadi dari situ kita harus gerak cepat. Jadi kita putusin buat diangkat matanya. Yang terkena itu mata kanannya dulu. Tapi sebenarnya dia itu udah bilateral. Nah, bilateral itu ada di kedua matanya. Cuma yang ketahuan di awal itu yang mata kanannya. Jadi dari situ mata kanannya diangkat di usia 2 bulanan. Diangkat, lalu diganti sama dimasukin mata palsu. Nah, dari situ baru saya tahu apa itu yang namanya mata palsu. Kualitas mata palsu di sini kurang terlalu bagus, jadi saya putusin untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang mata palsu. Ya emang saya latar belakangnya hukum, cuma saya pengen yang terbaik untuk anak saya. Dari situ jadi saya coba-coba cari semua, saya beli sedikit-sedikit peralatannya. Jadi itu memakan waktu sekitar 2 tahunan. Dari belum bisa apa-apa, sampai akhirnya bisa membuat mata palsu yang sesuai dengan standar kesehatan internasional. Jadi dari situ juga saya kenal yang namanya John Pacelouri. Nah, dia itu spesialis pembuatan mata palsu di Inggris. Dari situ saya tanya-tanya dan beliau juga ternyata bisa untuk datang ke Indonesia. Jadi bisa sekalian ngecek labnya apa aja yang kurang, bahan-bahannya apa, atau peralatannya apa yang kurang. Dari situ saya coba buat juga untuk orang lain. Kenapa? Karena saya udah punya ilmunya. Nah, kenapa nggak untuk dibagi untuk yang lainnya? Makanya kita bikin klinik ini. Ini profesi okularis ini di seluruh dunia itu tidak ada sekolah khususnya. Jadi misalnya kita pengen coba buat, ya itu kita harus belajar sama okularis lain yang udah punya pengalaman. Jadi berdasarkan itu aja. Jadi emang nggak ada sekolah khususnya atau universitas khususnya yang ngasih pelajaran pembuatan mata palsu. Jadi proses untuk membuat mata palsu itu ada 4 tahap. Yang pertama itu dicetak, dimasukin sesuatu yang namanya impression tray, dimasukin ke dalam soket matanya. Itu mau yang matanya masih ada tapi udah tidak fungsi, atau yang matanya sudah dienuklasi atau diangkat, itu bisa. Jadi dimasukin buat dapet cetakan bagian dalamnya, kosongnya seperti apa. Dari situ lanjut ke hari kedua. Hari keduanya itu membuat pola. Jadi saya bikin polanya dari hasil cetakan tadi. Dibikin pola dari lilin khusus yang aman juga. Jadi nanti dari lilin itu saya bentuk matanya. Ada irisnya, ada yang hitam-hitamnya itu. Terus saya pasin biar apa? Biar pandangannya lurus simetris ke depan. Dari situ misalnya udah kelihatan natural, dilanjut ke hari ketiganya. Nah, hari ketiganya itu proses melukisnya. Jadi dilukis ngikutin warna mata yang sehatnya. Tapi kalau dua-duanya
Ya itu tergantung, ada yang request warna biru, ada yang warna hijau, ada juga pengen yang warnanya biasa, warna coklat. Semua tergantung dari maunya seperti apa. Nanti habis dilukis, dia dilapisin lagi sama akrilik transparan. Jadi biar lukisannya itu nggak kena ke dalam soketnya. Itu nanti dipoles, dibersihin. Jadi pas di hari keempat dia udah siap untuk dipasang. Kalau untuk dewasa, karena dia udah nggak bisa tumbuh lagi badannya, itu bisa dipakai kurang lebih 5 tahun. Jadi nanti mengikuti daripada keadaan soket matanya. Kalau untuk anak-anak itu bisa lebih cepat. Ada yang 6 bulan harus ganti, ada yang 1 tahun harus ganti. Itu tergantung pertumbuhan sama perkembangan tubuhnya. Kebanyakan pembuat mata palsu itu mereka pakai bahan dari material gigi. Gigi palsu dengan teknik gigi palsu juga. Nah itu efek sampingnya nanti kelopaknya bisa jadi turun, jadi nggak simetris lagi. Yang tadinya dia lurus seimbang, dia tiba-tiba jadi turun ke bawah. Karena kalau udah rusak, nggak mungkin lagi bisa sembuh seperti sebelumnya, walaupun dioperasi rekonstruksi. Nah, apalagi kalau udah dioperasi rekonstruksi, dia kan pasti ada bekas jahitannya. Nah, itu nggak mungkin bisa hilang. Kalau pandemi seperti ini kebanyakan ya cuma di satu wilayah aja. Nah, untuk yang di luar kotanya, biasanya kita yang ke sana. Jadi kita juga kan punya banyak cabang juga. Ada di Semarang, ada di Malang, ada di Makassar, ada di Cimahi juga, Bandung. Nah, sekarang akhir bulan ini kita juga mau buka di Palembang. Jadi misalnya kita datang ke Palembang, ya otomatis klinik lainnya tutup. Kita kan udah ada 5 cabang di seluruh Indonesia. Kita mau tambah jadi 10 cabang lagi. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai. Jadi biar saya juga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Sukanya sih seneng ya, ikut ngebantuin banyak orang. Jadi ada yang belum nikah, dia bisa jadi nikah, punya pasangan. Ada yang belum dapat kerja, dia bisa dapat kerja. Jadi ikut senang bisa membantu orang lain.